Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Oke, hari ini Zona Forex akan memberikan review gambaran daripada pergerakan XAU/USD. Seperti apa perkembangannya, langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame 4 jam. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan dulu ya kan, di sini indeks dolar sore hari ini ya ada perubahan, ada pergerakan bullish impulsif. Anda bisa lihat langsung di chart dan di mana pergerakan saat ini kuat sekali dorongan bullishnya dan sudah berhasil break di atas daripada area resisten. Ini tandanya akan ada penguatan pada indeks dolar, dan tentunya jika mana indeks dolar menguat maka XAU/USD akan terjadi penurunan. Secara keseluruhan pergerakannya sudah berhasil breakout di atas daripada bearish engulfing sebelumnya. Di posisi ini saya tandain ya. Ini ada open bearish di kisaran 101.709. Berhasil di breakout, close di atas level tersebut ya. Anda bisa lihat secara langsung. Tentunya ini sudah akan menggambarkan target kenaikan berikutnya. Kalau kita tarik menggunakan penarikan Fibo Musang ya, dengan adanya di sini saya melihatnya ada CB1. Oke, kita tarik seperti ini, maka saya memiliki gambaran target kenaikan selanjutnya. Untuk indeks dolar terdekatnya adalah di area resisten, di area sini nih. Ya, ini akan menjadikan target selanjutnya. Apakah pergerakan ini akan mampu naik ya sampai dengan nanti sesi Amerika, dan ketika news sesuai dengan apa yang diprediksikan, indeks dolar akan terjadi penguatan. Kita cek time frame 1 jam, dengan adanya target sudah kita gambarkan. Oke, target tersebut ya berada di area supply. Ini ada area supply, dan di area supply ini ada posisi order block ya di time frame 1 jam. Menurut saya ini memiliki potensi yang cukup bagus untuk order blocknya. Besar kemungkinan area ini akan bisa menjadikan tolakan untuk seller ya. Akan ada dorongan seller kuat di wilayah area ini. Kenapa? Karena di bearish engulfing, ini ada bearish engulfing ya, yang memiliki imbalance ya. Ini ada imbalance. Jadi dalam dalam pembentukan order block yang ada di time frame 1 jam ini, di sini ada imbalance. Imbalance itu jarak ya. Jadi gini, ketika membentuk candle bullish ya dan dilawan oleh candle bearish, oke, ini impulsifnya ya. Jadi dimakan oleh candle impulsif bearish, dan kemudian candle berikutnya ini ekornya tidak mampu masuk kepada area candle hijau, dan disinilah yang disebut dengan imbalance ya. Ada imbalance, maka besar kemungkinan area imbalance ini yang berada di area order block ini akan masuk ke wilayah area ini. Besar kemungkinan kuat menuju area tersebut ya. Ada imbalance, ada order block, itu merupakan posisi yang paling bagus ya. Ketika ada berada di posisi tersebut, besar kemungkinan pergerakan untuk indeks dolar akan kembali melemah di posisi area, dan tepat di area targetnya di 102.188 sampai dengan 102.345 ya. Ini adalah zona sell ya. Saya langsung gambarkan aja, di sini adalah zona sellnya. Oke, wilayah area ini tinggal nanti ketika kita melihat ketika indeks dolar masuk kepada wilayah tersebut, tinggal pantau betul-betul apakah akan ada dorongan seller ya yang lebih kuat ya berada di wilayah tersebut untuk menunjukkan penurunan terhadap indeks dolar itu sendiri. Oke, gambarannya jadi di sini saya akan update untuk jalurnya ya. Menurut saya ini akan melanjutkan kenaikannya menuju area zona sell di posisi ini ya, targetnya. Tinggal nanti pantau di posisi ini ya, di order block time frame 1 jam, range-nya di area tersebut. Kalau memang ada potensi dorongan seller terjadi dan ada konfirmasi ada bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down, maka menunjukkan penurunan atau retest di wilayah area resisten become support di wilayah area ini. Oke, itu aja ya gambarannya di posisi ini ya. Kita akan gambarkan, dan kemudian besar kemungkinan akan melanjutkan kenaikan yang lebih tinggi. Ini gambarannya kedepannya ya untuk indeks dolar. Sementara menurut saya seperti ini ya progresnya, tapi memang masih dalam area konsolidasi. Makanya yang akan menjadikan tantangan kuat untuk indeks dolar karena sudah melewati area 50%
di 101.601 dari posisi konsolidasi minimal akan berada di posisi resisten ini dan akan menguji sekali lagi area 50% atau pembentukan area konsolidasi yang cukup lama di wilayah area ini. Oke, ini gambarannya ya. Jadi secara keseluruhan menurut saya indeks dolar sampai dengan nanti sesi Amerika masih memiliki kecenderungan naik. Oke, sekarang kita cek lagi di market berikutnya adalah XAUUSD. Kita hubungkan di XAUUSD. Nah, XAUUSD ketika indeks dolar terjadi penguatan, maka XAUUSD terjadi pelemahan. Dan posisinya memang kecenderungan saat ini masih dalam posisi turun. Ya, kecenderungannya adalah turun. Oke, dan saya melihatnya untuk XAUUSD juga berhasil breakout di bawah ini ya, di bawah area bullish engulfing ya, di posisi ini kurang lebihnya ya, ini sudah berhasil di breakout posisi area ini ya, menjadikan open bulls. Di posisi ini berhasil di breakout oleh candle impulsif bearish terakhir pukul 16.00 close di bawah area ini. Jadi kalau kita perhatikan dari susunan pembentukan candle ya, di sini ada posisi candle impulsif, inside bar, kemudian di sini ada impulsif bearish, maka ada 3 inside down terjadi dan terbentuk di wilayah area ini. Maka saya katakan ada besar kemungkinan akan terjadi lanjutan penurunan tentunya menuju area support berada di posisi ini. Dan sekarang masih tertahan. Ini analisa yang saya sampaikan tadi ya di pagi hari tadi, di mana di sini ada support yang terbentuk ya di posisi ini. Maka ini akan masih menjadi batasan ya, batasan jika mana ini di breakout sekali lagi impulsif bearish akan terjadi penurunan. Secara keseluruhan XAUUSD sampai dengan sore hari di time frame 4 jam memiliki potensi turun, karena saya sudah sampaikan selama 1 minggu ini ya, dari hari Senin sampai dengan hari Kamis dan Jumat nantinya, area ini adalah area compression yang membentuk sebuah area liquidity. Artinya akan ada candle-candle besar yang akan memakan daripada area ini ya, ini area compression atau area liquidity ya, akan di sweep di posisi candle yang saat ini sedang berjalan. Oke, ini gambarannya, dan tentunya batas bawah sudah saya tandain, yaitu ada area base di sini. Ini sudah saya tandain posisinya ya, masih kemungkinan besar kalau nanti berada di area base tinggal mencari konfirmasi di kisaran antara 1989 sampai 1982. Kalau ada konfirmasi bagus, ada bullish engulfing, bullish pin bar, bisa buy sekali lagi di wilayah tersebut. Tapi sebelumnya kita akan ukur target bawah ya, karena nanti malam ada news PPI. Oke, kita ukur dulu. Oke, kalau kita perhatikan, semoga aja dorongannya kuat ya, dorongan sellernya kuat. Kalau memang nanti malam jatuh, XAUUSD akan berada di level 2006, artinya mendekati level 2000 dolar per troy ounce ya, ada di 2006. Saya akan tandain 2006 ini terlihat berada di area support sebenarnya ya, masih berada di range area tersebut. Kita akan tandain dulu. Di sini akan menjadikan target untuk pergerakan ke bawahnya ya, yaitu di range 30 dolar. Oke, Anda bisa lihat ya di chart di posisi tersebut. Nah, itu range 30 dolarnya. Kalau kita ukur sampai atas dengan batas low hari ini ya, dengan batas low hari ini kurang lebihnya kita cek dulu, minimal akan mendekati wilayah ini ya, 2050 ya, kurang lebihnya di area ini. Ini kan menjadikan target atasnya untuk range 30 dolar adalah di area ini. Ya, ini yang menjadikan tantangan hari ini ya, batas atas dan batas bawah. Oke, tapi saya melihat dengan kondisi struktur yang terjadi, besar kemungkinan XAUUSD akan terjadi penurunan. Sekarang kita akan coba memperkuat lagi ya di time frame 1 jam. Oke, di time frame 1 jam terlihat seperti membentuk head and shoulder ya. Ini shoulder kiri, ini headnya, ini shoulder kanan ya, membentuk pola seperti itu. Dan sekarang berada di area neckline. Maka saya katakan kalau ini breakout ya, ini kalau terjadi breakout maka akan melanjutkan penurunan. Dan kalau mau mengejar posisi sell ya, ketika menurut saya ya, ini masih ada peluang. Kita tadi kan saya sampaikan ini ada area pantau 50% ya tadi pagi. Maka dia menguat sampai area sini, Anda bisa perhatikan. Dan terjadinya
breakout daripada mother bar yang di posisi ini, terjadi breakout ya nih, dan melanjutkan penurunannya. Artinya di sini sudah ada konfirmasi area pattern terbentuk di wilayah 2034.88. Oke, ini saya akan ganti lagi, saya pindah posisinya. Di sini saya melihat ada order block di time frame 1 jam. Ini bisa dijadikan acuan nantinya ya, kalau memang terjadi retest ya. Kalau memang terjadi retest, order block ini bisa dijadikan zona sell, tapi dengan konfirmasi ya. Dengan konfirmasi kalau ada bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down, oke, maka area sini bisa sell ya, berkisaran antara 2029 sampai dengan 2033. Itu range-nya 2003 ya, area itu. Saya akan geser ya. Jadi gambarannya seperti itu. Sebentar, ini saya geser dulu. Ya, besar kemungkinan akan menuju area ini. Ya, kita tunggu aja nanti ya. Kalau ini posisinya ternyata memang ke sini, tinggal pastikan ya ada konfirmasi, ada bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down, maka bisa dijadikan acuan sell di wilayah tersebut. Gambarannya sementara seperti ini dengan range target. Semoga aja hari ini bisa $30 ya. Batas minimalnya ya berkisaran antara 20 sampai $30. Dan kalau break area support ini di breakout seperti ini ya, ini breakout ya, breakout, retest dan menuju range $30 ya. Saya menggambarkan posisinya masih seperti ini ya untuk saat ini ya, tapi nanti kita lihat newsnya ya, apakah betul-betul memperkuat indeks dolar. Tentunya jika mana datanya sesuai, maka XAUUSD akan terjadi penurunan. Sekarang kita cek dulu untuk news malam ini ya. Saya akan menggunakan forexfactory.com ya. Langsung aja kita lihat seperti apa datanya, dan kita akan hubungkan dengan data secara teknikal ya yang kita perhatikan di sini ya. Dan teman-teman bisa lihat di sisi kiri ya. Ini ada table. Oke, sebentar saya tunjukkan dulu. Anda bisa lihat yang pertama ada core PPI. Oke, pukul 19.30 ya, langsung ada high impact, tiga-tiganya akan rilis. Yang pertama ada core PPI. Data sebelumnya adalah minus 0,1%, forecastnya 0,2%. Jika mana actualnya sesuai dengan forecast 0,2%, bahkan di atasnya akan menunjukkan positif untuk indeks dolar. Oke. Dan yang kedua ada PPI. PPI juga hal yang sama. Data sebelumnya minus 0,5%, di sini menunjukkan forecast data yang masuk meningkat sebesar 0,3%. Jadi jika mana actualnya sesuai dengan forecast 0,3% atau di atasnya akan menunjukkan hasil positif untuk indeks dolar. Dan tentunya dari kedua data ini menunjukkan angka 80% penguatan pada indeks dolar. Ya, tapi kalau nantinya dari data core PPI atau PPI di mana actualnya menghasilkan angka di bawah forecast, akan menunjukkan penurunan pada indeks dolar. Oke. Dan yang terakhir ada unemployment claim di jam yang sama 19.30. Datanya ada penguatan 242.000 menghasilkan 245.000. Dan di sini jika mana terjadi, ini juga beda ya. Kalau ini masih posisinya terlalu jelek untuk data unemployment claim, di mana banyak orang melakukan klaim pengangguran ya, masih di atas 200.000 ya. Ini yang masih membebani indeks dolar, bisa terjadi penurunan. Secara garis besar 2:1 karena data PPI ini salah satu indikator yang tentunya berhubungan erat yang dilihat ya, yang dipantau oleh si Jeremy Powell dalam mengambil keputusan untuk menaikkan suku bunga atau melakukan jeda suku bunga, dengan melihat data inflasi kemarin turun sebesar 4,9%. Memang masih jauh di atas target daripada Jeremy Powell sendiri adalah 2%. Oke, tapi perlu kita ingat awal minggu kemarin yaitu data non-farm payroll ya, dan kawan-kawan menunjukkan tiga-tiganya menunjukkan potensi penguatan pada indeks dolar. Oke, ini nanti saya akan update di grup ZF Brotherhood seperti biasanya
silakan nanti teman-teman standby ya. Nanti insya Allah saya akan share hasilnya, apakah memberikan dampak dorongan indeks dolar akan menguat ataupun melemah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan sampai dengan sore hari ini. Secara teknikal dan fundamental sesuai ya menurut saya. Jadi data fundamentalnya menunjukkan prediksi ya, forecastnya angka indeks dolar menguat, dan secara teknikal ya indeks dolar sampai dengan posisi sore hari ini sampai dengan sesi Eropa menunjukkan positif kenaikan. Oke, ya tentunya lawannya daripada indeks dolar terhadap XAU/USD tentunya akan terjadi penurunan, dan XAU/USD saat ini menguji kuat wilayah support yang ada di level kurang lebih di 2020. Jika itu di breakout, maka bisa berpeluang besar akan menuju di wilayah area 2006.29. Oke, masuk kepada wilayah yang jauh. Kita lihat di sini ada area konsolidasi yang memang sebelumnya menjadikan pergerakan yang cukup lama di wilayah tersebut. Oke, ini aja yang bisa saya sampaikan ya sampai dengan sore hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Dan jangan lupa tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Ya, insya Allah banyak informasi yang teman-teman bisa dapatkan dan bisa menghasilkan informasi yang ya kemungkinan bermanfaat ya buat teman-teman. Semoga aja seperti itu, dan bisa menghasilkan keuntungan juga secara konsisten dan bisa dicocokkan. Maka di sini jangan di skip ya buat teman-teman semua. Dan saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.